dari kelas 3E dari program studi pendidikan matematika Universitas Mataram. Tujuan adanya video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah geometri mengenai etnomatematika. Di sini kita akan mengenalkan budaya yang ada di Lombok yang berkaitan dengan etnomatematika. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, tolong ikuti kami sampai habis ya. Kali ini kami sedang berada di Masjid Kuno Bayan ini menjadi saksi bahwa peradaban agama Islam dimulai di Pulau Lombok ini dimulai di Bayan. Hai guys. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTB, diketahui bahwa Masjid Kuno Bayan Beli ini menjadi masjid yang pertama kali berdiri di Lombok. Masjid tersebut telah berdiri pada awal perkembangan Islam di Lombok atau sekitar abad ke-15. Bangunan Masjid Kuno Bayan Beli ini tidak difungsikan sebagaimana masjid pada umumnya. Masjid ini hanya digunakan saat perayaan Idul Fitri, Idul Adha, dan kegiatan besar keagamaan lainnya. Adapun keunikan masjid ini adalah fondasinya yang terbuat dari batu alam. Bangunan masjid ini ditopang oleh 4 tiang utama dari kayu nangka yang berbentuk bulat. Selain itu, terdapat pula 28 buah tiang yang mengelilingi masjid tersebut. Atap masjid bertingkat 2 berbentuk kelimasan yang terbuat dari material jerami dan bambu yang dianyam. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa peraturan yang harus kita taati, yang dimana yang pertama itu dilarang membawa makanan dan jangan membuang sampah sembarangan. Karena di sini sudah disediakan tempat sampah. Di sini itu ada yang namanya makam Titio Mas Penghulu. Dan di sebelahnya, sebelah sana ada makam Sesaid namanya. Mari kita lihat sini. Ini makam Sesaid, dan sebelah sana lagi satu, sebelah ujung itu merupakan makam apa namanya Nora? Makam apa? Makam Karangsala. Di ujungnya. Kamera bisa dilihat. Nah, di sini itu bisa kita lihat bahwa bentuk atapnya di sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbentuk segitiga, yang dimana memiliki 3 sisi, yaitu sisi A, B, dan C. Untuk penjelasan lebih lanjut, lebih mendalam, simak video selanjutnya ya teman-teman. Adapun definisi dua segitiga dikatakan sama dan sebangun atau kongruen bila segitiga yang satu dapat menutupi segitiga yang lain dengan tepat atau sebaliknya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian kekongruenan beserta sifat-sifat segitiga dikatakan sebangun atau kongruen. Berdasarkan gambar segitiga DEF kongruen segitiga KLM jika memenuhi sudut K kongruen sudut D, sudut L kongruen sudut E, sudut F kongruen sudut M, sisi DF kongruen sisi KM, sisi DE kongruen sisi KL, sisi EF kongruen sisi LM. Sifat-sifat segitiga kongruen diantaranya yaitu 1. Sifat refleksif dari kongruensi segitiga DEF kongruen segitiga DEF. Yang kedua, sifat simetris dari kongruensi jika segitiga DEF kongruen segitiga KLM, maka segitiga KLM kongruen segitiga DEF. Yang ketiga yaitu sifat transitif dari kongruensi jika segitiga DEF kongruen segitiga KLM dan segitiga KLM kongruen segitiga NOP, maka segitiga DEF kongruen segitiga NOP. Pada materi ini ada beberapa macam teorema, yang dimana saya akan menjelaskan teorema sisi-sisi-sisi yang berbunyi jika pada dua segitiga semua pasang sisinya kongruen, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian teorema, yang dimana sisi BE dan sisi AD saling membagi 2 di C. Sisi AB kongruen sisi ED. Buktikan apakah segitiga ABC kongruen segitiga EDC.
Pernyataan pertama, diketahui sisi AB kongruen sisi ED. Pernyataan kedua, diketahui sisi BE kongruen sisi AD, saling membagi 2 di C. Pernyataan ketiga, sisi BC kongruen sisi CE, akibat C adalah titik tengah dari BE, atau definisi titik tengah. Pernyataan keempat, sisi AC kongruen sisi CD, akibat C adalah titik tengah dari sisi AD, atau definisi titik tengah. Dan yang terakhir, segitiga ABC kongruen segitiga EDC, akibat langkah 1, 3, 4 teorema sisi-sisi-sisi. Di sini juga ada makam Pelawangan. Nah, jadi teman-teman, di sini sebelah kiri kita atau di belakang kita itu adalah spot utama yang ada di Desa Adebayan ini. Di sini adalah atau yang biasa dinamakan dengan Masjid Kuno Bayan. Yuk kita lihat. Jadi tempat yang kami datangi kali ini adalah Desa Sade. Sade adalah desa terletak di Lembitan, Pujut, Lombok Tengah. Sade adalah desa yang tetap mempertahankan adat istiadat Sasak. Desa Sade ini sudah terkenal di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Desa Sade masih menampilkan suasana perkampungan asli pribumi Lombok, di mana bisa kita lihat bangunan rumahnya sangat tradisional, di mana atapnya terbuat dari ilalang dan kuda-kuda atapnya dari bambu dan tidak memakai paku, serta temboknya terbuat dari anyaman bambu. Nah, bangunan ini biasa disebut dengan bangunan rumah bale. Nah, di sini spot pertama yang kami temukan adalah atap rumah adat Desa Sade, yang dimana bagian depan dan belakangnya berbentuk trapesium sama kaki, yang dimana trapesium ini mempunyai sisi A, B, C, dan D. Nah, rumah satu dan rumah kedua itu adalah sebangun. Nah, mengapa sebangun? Simak di video berikutnya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian trapesium. Adapun definisi dari trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Pada materi ini ada beberapa macam teorema, yang dimana saya mengambil teorema yang berbunyi, jika trapesium adalah sama kaki, maka diagonal-diagonalnya kongruen. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembuktiannya, di mana diketahui trapesium sama kaki ABCD dengan sisi AB sejajar dengan sisi CD dan sisi DA kongruen dengan sisi BC. Yang akan dibuktikan adalah sisi AC kongruen dengan sisi BD. Baik, di sini pernyataan yang pertama yaitu diketahui sisi DA kongruen dengan sisi BC. Nah, pernyataan yang kedua yaitu diketahui ABCD trapesium sama kaki.
Pernyataan yang ketiga yaitu sudut DAB kongruen dengan sudut CBA akibat teorema yang sudah ada. Pernyataan yang keempat yaitu sisi AB kongruen dengan sisi AB akibat sifat reflektif kongruensi. Nah, pernyataan yang kelima yaitu segitiga DAB kongruen dengan segitiga CBA. Di sini berakibat sisi sudut sisi akibat langkah 1, 3, dan 4. Pernyataan yang terakhir yaitu sisi AC kongruen dengan sisi BD akibat segitiga DAB kongruen dengan segitiga CBA. Nah, di sini spot kedua yang kami temukan adalah atap rumah desa Sade yang juga berbentuk segitiga, yang dimana memiliki 3 sisi, yaitu sisi A, B, dan C. Dapat diketahui bahwa bentuk kedua segitiga ini adalah kongruen. Jadi setelah kami menelusuri Desa Sade, kami menemukan kerajinan dari masyarakat di sini, yaitu sebuah nampan atau bahasa. Kalau dari bahasa Lombok Tengahnya itu, ini itu dibikin dari cetak. Kalau dari Lombok Tengah ya, Terbuat dari rotan ya. ya dari rotan. Nah, setelah kita lihat ini berbentuk Persegi panjang. Bentuk persegi panjang ini terdapat sisi A, B, C, dan D, yang dimana sisi ini itu kongruen. Nah, mengapa ini bisa kongruen? Simak di video selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai pembuktian sifat-sifat yang berlaku pada bangun datar persegi panjang, di mana definisi dari persegi panjang adalah jajar genjang yang memiliki satu sudut siku-siku, di mana teoremanya berbunyi semua sudut dalam persegi panjang adalah siku-siku, di mana diketahui dari gambar sudut A itu siku-siku. Maka diketahui persegi panjang ABCD dengan sudut A adalah siku-siku. Maka kita akan membuktikan bahwa sudut B, sudut C, dan sudut D yaitu siku-siku. Di mana di pernyataan pertama diketahui ABCD merupakan persegi panjang. Lalu yang kedua, ABCD merupakan jajar genjang dikarenakan definisi dari persegi panjang. Lalu pernyataan ketiga diketahui bahwa sudut A siku-siku. Lalu pernyataan keempat bahwa sudut A kongruen dengan sudut C akibat teorema 2.1. Lalu pernyataan kelima, sudut A dan sudut B saling berpelurus akibat dari langkah kedua dan teorema 2.2. Lalu pernyataan keenam, sudut B merupakan siku-siku akibat dari langkah 3 dan langkah 5. Pernyataan keenam, sudut C siku-siku akibat dari langkah keempat. Dan yang terakhir yaitu sudut D siku-siku akibat dari langkah 3, 5, dan 6, serta jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa untuk membuktikan suatu segi 4 adalah persegi panjang, maka buktikanlah salah satu dari pernyataan di bawah ini, yaitu pertama, persegi panjang adalah segi 4 dengan satu sudut siku-siku. Yang kedua, persegi panjang adalah segi 4 yang semua sudutnya kongruen. Dan yang terakhir, persegi panjang adalah segi 4 yang diagonal-diagonalnya kongruen. Masjid di Desa Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Masjid ini bernama Masjid Nur Syahadah.
Masjid ini memiliki arsitektur khas rumah adat Kampung Sade, yaitu didominasi oleh kayu dan bambu, serta atapnya dari alang-alang. Desa Sade merupakan salah satu desa adat Sasak yang terkenal mempertahankan adat istiadatnya dalam kehidupan sehari-hari. Desa ini diyakini telah ada sejak abad ke-16. Terima kasih sudah Nonton. Love you all. Jangan lupa like, comment, dan